Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam bahagia. Kali ini di pagi yang cerah ini, saya dan dua rekan saya yaitu Febri Rizal Fikri dan juga Muhammad Adib Abdul Rahman akan menjelaskan tentang perencanaan dan penganggaran desa. Baik, untuk yang pertama adalah pengertian perencanaan dan penganggaran desa. Perencanaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan di dalam pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan dan penganggaran. Kegiatan perencanaan dimulai dengan penyusunan RKP desa yang merupakan penjabaran dari RPJM desa, yaitu untuk jangka waktu 1 tahun. RPJM desa ini memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemberdayaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. RPJM desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa. RKP desa mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan. Proses penganggaran dimulai dengan penyusunan APB desa yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa dengan berpedoman kepada RKP desa. Rencana peraturan desa tentang APB Des disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Perencanaan dan penganggaran keuangan desa merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan desa adalah penganggaran. Proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahun dan rencana anggaran tahun pada hakikatnya merupakan kebijakan publik sebagai upaya peningkatan pelayanan masyarakat. Oleh karenanya, penting anggaran tersebut direncanakan dan disusun agar menjadi sesuatu yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian proses perencanaan dan penganggaran desa. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan badan pemusyawaratan desa dan unsur masyarakat secara perspektif guna memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan wewenang yang mengacu perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Untuk perencanaan sendiri disusun secara berjangka meliputi yang pertama rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun. Untuk yang kedua rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut rencana kerja pemerintah desa merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 tahun. Oke, kemudian kita masuk kepada penyusunan RPJM desa. Untuk penyusunan RPJM desa adalah meliputi 1. Pembentukan tim penyusun RPJM desa. Yang kedua, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota. Yang ketiga, pengkajian keadaan desa. Yang keempat, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Yang kelima, penyusunan rancangan RPJM desa. 6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Yang ketujuh, penetapan RPJM desa. Tim penyusun melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota untuk mengintegrasi program dan kegiatan pembangunan kabupaten atau kota dengan pembangunan desa itu sendiri. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi untuk mendapat informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota. Kegiatan dilakukan dengan cara mendata dan memilih rencana program dan kegiatan kabupaten atau kota yang akan masuk ke desa. Jadi disesuaikan. Rencana program dan kegiatan dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil pendataan dan pemilihan diuntungkan dan dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk
yang menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa. Hasil penyelenggaraan ini dituangkan dalam format dan menjadi lampiran laporan hasil kajian. Hasil penyaluran data desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan. Penggalian gagasan masyarakat dilakukan untuk menemukan potensi dan peluang budaya untuk nantinya jadikan pertimbangan dan masalah yang dihadapi. Hasil penggalian menjadi dasar bagi masyarakat untuk merumuskan usulan rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian musyawarah desa akan membahas dan menyepakati beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu laporan hasil pengkajian keadaan desa, perumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi, rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hasil kesepakatan dalam musyawarah desa dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM. Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan, dan seluruh elemen masyarakat. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhadib Abdul Rahman. Baik, selanjutnya mengenai penyusunan RKP desa. Pemerintah desa menyusun RKP desa sebagai penjabaran RPJM desa. RKP desa disusun sesuai dengan informasi dari daerah kabupaten atau kota yang berkaitan dengan pagu indikatif desa. Desa dan rencana kegiatan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Penyusunan RKP desa dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut, yaitu penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, pembentukan tim penyusun RKP desa, pencermatan pagu indikatif desa, dan penyelarasan program atau kegiatan masuk ke desa, dan lain-lain. Selanjutnya, rancangan RKP desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai. 1. Pagu indikatif desa. Yang kedua ada pendapatan asli desa. Yang keempat swadaya masyarakat desa. Yang keempat bantuan keuangan dari pihak ketiga. Dan yang terakhir bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi. Yang selanjutnya membahas proses penganggaran APB desa. Yang pertama ada pendapatan desa yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatannya terdiri dari pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain-lain. Selanjutnya ada belanja desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dana dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, yang kedua pembinaan kemasyarakatan desa, yang ketiga pemberdayaan masyarakat desa, dan yang keempat belanja tak terduga. Yang selanjutnya ada pembiayaan desa, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa meliputi terdiri atas kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Dan yang terakhir, proses penyusunan APB desa. Proses penyusunan APB desa dimulai dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, pelaksana kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan. Yang kedua, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa. Yang ketiga, kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Yang keempat, rancangan peraturan desa tentang APB desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota dengan perantara camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Yang kelima, wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB desa. Dan yang terakhir, peraturan desa tentang APB desa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Sekian, terima kasih.